Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul My Ghost. Cerita ini ditulis oleh Ayah Emily. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. My Ghost. Ini benar-benar perpaduan yang nikmat untuk sarapan. Usai menghabiskan minumanku, aku segera berdiri seraya membawa peralatan bekas makan ke bak cuci dan langsung membersihkannya. Tidak butuh waktu lama hingga aku selesai mengeringkan gelas dan piring lalu meletakkannya di rak. Kau mau melanjutkan menulis? Dia bertanya begitu aku berbalik. Kini dia berdiri dengan pinggul bersandar di meja makan seolah memang menungguku selesai. Kurasa iya. Oh, kenapa? Tak biasanya kau bertanya? Tidak apa-apa, sekedar bertanya saja. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau memberikan jawaban alasan pertanyaan tadi. Sudah kubilang hanya sekedar bertanya. Buru-buru ku cekal lengannya menghalanginya berbalik pergi. Aku mengerucutkan bibir seraya merangkul lengannya lebih erat. Selama beberapa saat kami hanya saling bertatapan. Dia berusaha menarik lengannya namun semakin kurangkul kuat. Hingga akhirnya dia menghela napas tanpa menyerah. Apa? Tadinya aku hanya ingin mengajakmu menonton bersama. Tapi kalau kau ingin menulis, lanjutkan saja. Aku menahan senyum geli melihatnya yang tidak berani membalas tatapanku saat mengatakan itu. Bahkan tampak jelas dia tengah gugup. Apa kau sedang mengajakku berkencan? Tidak. Kita beberapa kali menonton TV bersama kan? Kenapa yang sekarang disebut kencan? Karena kita sudah resmi jadi sepasang kekasih. Seketika matanya melebar mendengar pertanyaanku. Dia tampak kaget, bingung dan gugup dengan wajah memerah yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Memangnya kita sepasang kekasih sekarang? Tanyanya sambil menggosok belakang leher. Dia masih berusaha menghindari tatapanku yang sedang merangkul lengannya. Menurutku iya, menurutmu? Mana bisa begitu, aku tidak pernah memintamu menjadi kekasihku ataupun sebaliknya. Maukah kau jadi kekasihku? Tidak lucu, kamu menolakku. Aku melepaskan tangannya dengan kasar lalu mundur seraya memastikan seluruh pikiranku juga menampilkan perasaan marah padanya. Sebenarnya aku hanya pura-pura. Pergi sana. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Tunggu. Kenapa kau jadi marah? Kau menolakku. Aku terus berjalan menuju kamar. Begitu masuk aku menutup daun pintu dengan keras di depan wajahnya. Aku terpaku mendengar arangan kesakitan itu lalu buru-buru membuka pintu kembali. Tampak dia berdiri di depan pintu sambil memegang kening dan hidungnya. Oh, aku baru tahu hantu bisa kesakitan juga. Lagi pula kenapa tidak menghilang menembus pintu seperti biasanya? Mana aku tahu kau akan menutup pintu. Sebelum aku membalas ucapannya, telepon kabel di meja dekat TV berbunyi. Kami saling pandang. Keningku berkerut mencoba mengingat siapa yang pernah kuhubungi dengan telepon ini. Tapi sepertinya aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Mungkin manajer. Benar juga. Halo? Nona Vira, ini saya Andi, manajer gedung. Oh, Pak Andi. Maaf, saya tidak bisa menemui Anda langsung atau menyuruh seseorang ke situ. Saya sedang terburu-buru untuk menghadiri meeting di luar. Tidak apa-apa kalau Anda masih sibuk. Bukan begitu. Saya sudah menyampaikan perkataan Anda pada pemilik gedung kemarin. Dan baru saja beliau mengirim pesan bahwa beliau ingin bertemu langsung dengan Anda. Saat ini beliau sudah menunggu di penthouse-nya. Benarkah? Jadi saya harus ke penthouse-nya? Iya. Masih dengan ekspresi tak percaya, aku menoleh menatap si hantu yang kini tengah duduk menunggu di sofa kesayangannya. Raut tak percayaku berubah menjadi ekspresi girang layaknya bocah yang diajak ke taman bermain untuk pertama kalinya. Oh astaga,
Walau hanya sebentar aku akan memiliki kesempatan menginjakan kaki di sebuah penthouse. Otak penghayalku langsung meronta penuh semangat, berharap segera mendapatkan asupan imajinasi. Kuabaikan decakan malas si hantu saat mendengar apa yang kupikirkan dan berbasa-basi sejenak sebelum memutus sambungan telepon. Sejak keluar dari lift, aku disambut seorang lelaki awal 30-an bersetelan jas hitam rapi yang mengaku sebagai asisten pribadi Pak Arvin Radika, pemilik gedung. Aku tidak bisa menyembunyikan sorot penuh kekaguman dalam mataku saat menatap sekeliling ruangan. Keseluruhan dinding di salah satu sisi terbuat dari kaca tebal yang membuat pemandangan kota dan pegunungan di kejauhan terlihat jelas. Tampak sangat menakjubkan hingga membuatku lupa mengatupkan bibir. Bagian dalamnya tak kalah menakjubkan. Aku yang awam dalam hal seni desain interior langsung merasa bagi putri petani miskin yang terdampar dalam istana. Tempat yang seharusnya tidak pernah bisa dijangkau oleh kalangan menengah sepertiku. Semua benda ditata dengan cermat hingga menghasilkan tempat yang nyaman dan mewah. Perabotan yang dipilih juga bukan barang murahan. Semuanya berkualitas, membuatku takut menyentuh karena khawatir merusaknya. Jemariku terjalin di depan tubuh saat mengikuti asisten Pak Arvin. Jantungku berdegup kencang karena gugup dan semakin kencang saat lelaki di depanku berhenti di depan ambang pintu terbuka sebuah ruangan. "Nona, Pak Arvin ada di dalam, langsung masuk saja." "Oh iya, terima kasih." Aku berusaha mengulas senyum sebelum melangkah melewati lelaki itu lalu masuk. Oke, aku katakan aku gila. Tapi begitu tiba di dalam, ku rasakan hembusan angin dingin yang seketika membuat bulu kuduku meremang. Dan itu terasa jelas sampai-sampai aku berpikir mendengar desir angin bergerak di telingaku. Aku membeku di tempat. Selangkah melewati ambang pintu, mendadak rasa takut melingkupi diriku, membuat debar jantungku kian kencang. Aku seperti baru saja memasuki alam lain, dunia yang bukan tempat tinggal manusia. Sial. Aku menggeleng berusaha menjernihkan pikiran. "Vira, sepertinya kau terlalu banyak menggunakan imajinasi hari ini. Jangan sampai kau jadi gila karena terjebak dunia hayalanmu sendiri." Pikirku mengingatkan. Dunia lain, demi Tuhan itu sangat konyol. Menghela napas, aku berusaha menampilkan senyum lalu memaksakan diri melangkah semakin jauh. Sekilas kuperhatikan tempat itu jelas ruang kerja. Ada meja kerja lebar di sisi terjauh dari pintu. Lalu dinding di belakangnya lagi-lagi terbuat dari kaca. Dan di sanalah Pak Arvin berada, berdiri membelakangi pintu dengan pandangan mengarah keluar dinding kaca. Semakin mendekati Pak Arvin, hawa dingin tidak mengenakan ini kian melingkupi diriku. Bahkan rasanya semua bulu di tubuhku sudah berdiri tegak. Tapi aku menahankan hati dan tetap menguatkan langkah hingga akhirnya berhenti di depan meja besar milik Pak Arvin. "Selamat pagi, Pak Arvin." Aku memulai sapaan karena sepertinya lelaki itu tidak menyadari kedatanganku. "Selamat pagi, Nona Vira. Silakan duduk." Ia menyapa tanpa membalikan tubuh seraya meneguk minuman dalam gelas di tangannya. Aku mengangguk lalu bersiap duduk. Namun tubuhku seketika membeku saat tiba-tiba Pak Arvin berbalik lalu melangkah menuju kursinya di balik meja. Wajah itu, dia adalah si hantu penunggu apartemenku. Di detik itu rasanya jantungku berhenti berdetak. Tubuhku juga menegang sempurna seolah-olah berubah menjadi patung. Sementara di seberangku terpisah meja kerja yang lebar. Pak Arvin tampak biasa saja. Dia duduk dengan tenang di kursi seraya meletakkan gelas kosongnya di atas meja. Aku ternganga, tak bisa mengalihkan perhatianku dari wajah itu. Bahkan kini seluruh tubuhku terasa menggigil, bukan hanya akibat hawa dingin yang kian pekat.
melainkan juga akibat pertemuan tak terduga ini. Tiba-tiba Pak Arvin mendongak menatapku. Keningnya berkerut, mungkin dia merasa heran mengapa aku tetap berdiri dengan mulut terbuka menatapnya. Apa ada masalah? Aku tersentak bukan karena pertanyaannya, tapi akibat suara familiar yang mengalun dari sela bibirnya. Suaranya amat mirip dengan suara si hantu. Anda tidak ingin duduk? Tanyanya dengan mata menyipit tajam. Raut wajahnya tidak lagi menampakkan rasa heran, melainkan tampak mengancam, seolah dia akan menyakitiku jika aku tidak segera duduk. Maaf, saya hanya kaget. Kaget? Apa saya tampak menyeramkan? Andai dia menanyakan itu dengan senyum di bibirnya, aku pasti akan berpikir dia sedang bergurau untuk mencairkan suasana. Tapi raut dingin dan tatapan tajamnya tidak pernah luntur, membuatku merasa tengah diancam. Tentu tidak. Saya kaget karena saya pikir kita pernah bertemu di toko buku. Aku mengulas senyum cukup puas karena suaraku sama sekali tidak bergetar akibat rasa takut. Oh ya, padahal saya sudah lama tidak ke toko buku. Insting pertamaku mengatakan bahwa dia berbohong, tapi aku tidak berniat memperpanjang hal itu. Pasti saya salah ingat. Aku sama sekali tidak suka nada dan tatapan matanya begitu tajam dan tidak bersahabat. Jadi, tentang apartemen yang saya tempati, sengaja aku gantung kalimatku berharap dia melanjutkan dan melupakan topik sebelumnya. Oh ya, jujur saya cukup terkejut mengetahui Anda menolak tawaran saya. Dia menyandarkan punggung di kursi hitam legamnya. Salah satu siku bertumpu di sandaran tangan dan kepalan tangannya menahan pipi, membuatnya menatapku dengan kepala agak miring. Sikap tubuhnya tampak sangat tenang, namun aura mengancamnya terasa semakin jelas. Saya yakin Pak Andi sudah mengatakan apa alasan saya menolak. Tak kubiarkan dia tahu bahwa sikapnya cukup mengintimidasiku, membuatku mengkerut ketakutan. Maaf kalau saya berkata terang-terangan hingga terkesan kasar. Saya bukan orang yang suka berbelit-belit, tapi alasan Anda cukup konyol menurut saya. Kali ini dia melipat kedua tangan di atas meja, sengaja memajukan tubuhnya semakin mendekat ke arahku. Aku semakin tak nyaman, namun memaku diri agar tetap duduk tegak. Bukankah seniman dan pengarang memang terkenal konyol? Kami punya cara berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Sekilas pengamatan saja aku tahu Pak Arvin tipe pebisnis yang suka mendesak lawannya hingga berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Jika terus berkelit dan membuat banyak alasan, aku pasti tidak akan menang melawannya. Jadi kupikir cara terbaik adalah melempar fakta-fakta yang tidak akan bisa dia sangkal. Pak Arvin sama sekali tidak tersenyum mendengar kalimat balasanku sebelumnya. Dia terdiam dengan mata tajamnya, seolah tengah mencari titik lemahku untuk balas melawan. Lagi pula waktu saya kurang dari 6 minggu lagi. Malah menurut saya Anda lebih konyol karena tidak keberatan merugi, padahal Anda bisa menunggu kurang dari 2 bulan sebelum merenovasi apartemen yang saya tempati. Bukankah seharusnya Anda mendapatkan untung dengan menyewakan apartemen mewah itu pada orang lain, daripada membiarkan saya tinggal di sana dengan harga murah? Oke, aku sedang bermain-main dengan serigala rupanya. Memang secara fisik Pak Arvin menduplikat sosok hantu penunggu apartemenku, tapi sifat dan perilaku keduanya jelas bertolak belakang. Aku bisa membuat kesal si hantu dan berakhir dengan tertawa keras. Tapi jika lelaki di depanku yang kubuat kesal, bisa saja namaku tinggal kenangan esok pagi. Karena itu, mari coba untuk tidak membanyak kesal, Vira. Otak warasku memperingatkan. Selama beberapa detik yang terasa lama, Pak Arvin tetap diam dengan raut dinginnya. Hingga akhirnya dia bertanya setengah berbisik, "Apa Anda tahu apartemennya Anda tempati berhantu?" Ini saatnya.
Akhirnya aku punya kesempatan untuk berbicara mengenai hantu penghuni apartemenku. Selagi Pak Arvin yang mengungkitnya sendiri. Bukankah aku memang berharap bertemu dengan kembaran si hantu, lalu menceritakan mengenai arwahnya yang terjebak dalam apartemen? Tapi tiba-tiba aku berubah pikiran. Entah mengapa instingku mengatakan bahwa ini tidak akan berakhir baik jika aku menceritakan mengenai keberadaan hantu di apartemenku kepadanya. Anda percaya hal semacam itu? Padahal saya pikir Anda orang terpelajar yang tidak akan begitu saja menelan rumor tak penting. Tapi orang-orang tidak peduli yang dikatakan orang lain. Sudah hampir 3 minggu saya tinggal di sana dan tidak merasakan apapun. Apa Anda lebih percaya pada para tetangga yang bergosip daripada orang yang menempatinya sendiri di apartemen itu? Lagi-lagi dia terdiam, lalu terdengar dia mendesah sebelum berkata, "Sebenarnya saya benar-benar mengkhawatirkan Anda. Tawaran ini bukan hanya karena saya mendengarkan gosip murahan. Tapi saya tahu sendiri bahwa apartemen itu memang dihuni hantu jahat yang selalu mencari jiwa rentan untuk diganti dengan jiwanya sendiri. Sudah banyak yang menjadi korban. Saya khawatir berikutnya Anda lah yang akan diambil tubuhnya." Mendadak aku merasa lebih merinding daripada sebelumnya. Penjelasannya tadi membuatku berpikir bahwa kalau Anda tahu memang ada hantu semacam itu di sana, kenapa Anda masih menyewakannya? Sengaja aku tidak melanjutkan pikiran yang menyeramkan tadi. Aku benar-benar ketakutan jika ternyata itu benar. Tidak. Kami sudah tidak menyewakan tempat itu lagi sejak banyak orang yang menjadi korban. Saat ada korban pertama kami tidak percaya. Berpikir itu pasti hanya kecelakaan. Setelah beberapa korban barulah kami percaya. Bahkan kami sudah mencoba melakukan pengusiran hantu dan sebagainya, namun selalu gagal. Jadi terpaksa kami membiarkan begitu saja apartemen itu. Dan kejadian ini memang keteledoran saya sampai Anda bisa menyewa apartemen itu. Manajer gedung baru diganti dan saya lupa memberitahukan tentang apartemen itu. Lalu saya disibukkan dengan banyak hal. Saat tahu ternyata Anda sudah cukup lama menempatinya. Saya bersyukur sampai saat ini tidak ada hal buruk yang menimpa Anda. Tapi saya tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan Anda tinggal lebih lama. Jadi sebenarnya tidak ada renovasi. Anda hanya berniat mengosongkan apartemen itu seperti sebelumnya. Ya karena itu demi kebaikan Anda sebaiknya Anda pindah. Hantu pencuri tubuh ya? Aku tidak bisa menahan diri untuk bergumam seraya mengusap lenganku yang masih merinding. Tampaknya Pak Arvin mendengar gumamanku. Ya, saya benar-benar tidak mau sesuatu yang buruk menimpa Anda. Baiklah, saya akan memikirkannya. Aku berdiri tidak ingin memperpanjang pembicaraan ini. Aku sudah bertekad akan menolaknya melalui Pak Andi nanti. Terima kasih. Segera aku berbalik dan bergegas menuju pintu. Tak peduli meski sikapku terkesan tidak sopan. Aku hanya ingin segera keluar dari sini sejauh mungkin darinya. Dia juga berdiri. Tolong jangan hanya dipikirkan. Nyawa Anda yang menjadi taruhannya. Kalimat terakhirnya membuatku berhenti padahal tinggal beberapa langkah lagi dari ambang pintu ruang kerja megah ini. Mendadak aku tidak bisa menahan diri sebelum akal sehatku bekerja. Aku sudah berbalik kembali menghadapnya. Ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pencari tubuh itu? Dia atau Anda? Sengaja ku gantung kalimatku sebelum melanjutkan. Walau Pak Arvin masih menampilkan raut dingin, bisa kulihat perubahan ekspresinya setelah mendengar ucapanku. Dia tampak menegang dengan rahang berkedut tanda marah. Sikap tubuhnya bagai macan yang siap meloncat sewaktu-waktu untuk menghabisi mangsanya. Tanpa menunggu tanggapan, aku melangkah mundur lalu berbalik pergi. Jantungku berdegup menyakitkan di dada menyadari bahwa aku seperti baru saja melemparkan diri ke dalam kobaran api. Pikiran itu membuatku mempercepat langkah hingga setengah berlari keluar dari penthouse mewah ini. Aku keluar dari lift dengan degup jantung yang masih sama.
seperti saat keluar dari ruang kerja Pak Arvin. Sesekali kulirik sekitar dengan perasaan cemas dan takut, seolah-olah sewaktu-waktu Pak Arvin akan muncul menghadang jalanku. Tanganku gemetar saat membuka pintu lalu masuk ke apartemenku. Setelah memastikan pintu tertutup rapat, aku bergegas menuju sofa tempat si hantu yang semula berbaring langsung merubah posisi menjadi duduk begitu melihatku. Ada apa lagi? Arvin Radika. Aku menyebut nama itu seraya duduk di sampingnya, berharap dia ingat sesuatu. Dia menatapku bingung. Kau tidak ingat nama itu? Apa seharusnya aku ingat? Lagi-lagi ku abaikan pertanyaannya. Lalu pemilik gedung ini apa kau pernah bertemu dengannya? Aku tidak pernah keluar dari sini. Hanya para penyewa yang pernah kutemui. Aku berdiri lalu menggigit kuku jariku dengan cemas. Aku merasa itu tubuhmu. Dia mencuri tubuhmu. Saat ku katakan dengan lantang dugaan mengerikan itu, tubuhku semakin gemetar ketakutan. Fira, aku masih tidak mengerti. Apa kau tidak bisa membaca apa yang aku pikirkan? Tidak, pikiranmu seperti berkabut. Ku pejamkan mata sejenak seraya mengatur napas sebelum kembali menatap mata hitamnya. Ternyata pemilik gedung adalah orang yang mirip denganmu. Orang yang kulihat di lobi dan di toko buku. Namanya Arvin Radika. Awal masuk ke penthouse dan bertemu dengannya, aku masih berpikir dia kembaranmu. Tapi saat dia mendesakku untuk pindah dari sini dengan alasan ada hantu jahat yang suka mencuri tubuh, seketika pikiranku berubah. Aku yakin dia bukan kembaranmu, tapi hantu jahat yang mencuri tubuhmu dan membuatmu terjebak di sini sementara dia bisa berkeliaran bebas. Dia terdiam mendengarkan. Bukan hanya perkataanku, tapi dia juga tampak tengah mendengarkan pikiranku. Dengan sengaja, aku berkonsentrasi memikirkan kembali semua kejadian sejak aku masuk ke penthouse Arvin hingga akhirnya keluar dari sana dengan perasaan takut. Apa kau masih tidak ingat apapun? Aku berharap kali ini dia mengingat sesuatu, apapun yang bisa memberi kami petunjuk. Dia menggeleng pelan lalu meraih kedua tanganku ke dalam genggaman hangatnya. Bagaimana kalau dia benar bahwa aku hantu jahat yang suka mencuri tubuh manusia? Bukankah itu artinya kau benar-benar harus pergi? Tidak, aku yakin sekali memang dia hantunya. Aku sama sekali tidak takut berada di dekatmu. Bahkan saat kau mengancamku dengan pisau melayang di depan wajahku sekalipun. Tapi di dekatnya, tidak. Bahkan hanya berada di satu ruangan dengannya, seluruh tubuhku merinding, aku ketakutan. Dia tidak mengatakan apapun, seolah ingin menyangkal dugaanku namun memilih menahan diri. Ya, aku yakin Arvin Radika adalah namamu yang sebenarnya. Tapi bagaimana kita tahu cara mengembalikan dirimu kalau kau tidak ingat apapun? Sebelum dia menanggapi pertanyaanku, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Mungkin karena masih dikuasai rasa takut, refleks aku terlonjak dan rasa takut kembali menjalari tiap pori-pori tubuhku. Remasan lembut di tanganku membuatku kembali menoleh pada si hantu yang sekarang ku yakin bernama Arvin. Jangan terlalu yakin dulu sebelum aku ingat sesuatu atau kita punya bukti yang membenarkan bahwa aku bernama Arvin. Dan orang yang mengetuk pintu itu mungkin hanya tetangga atau suruhan pemilik gedung yang ingin segera tahu keputusanmu untuk pindah atau tidak. Kau belum memberikan jawaban pasti kan? Kalau begitu tarik nafas panjang dan buka pintunya dengan tenang. Jangan tunjukkan rasa takutmu, bahkan di depan orang yang menjadi sumber ketakutanmu. Lagi-lagi aku mengangguk, lalu segera menarik napas panjang sesuai arahannya. Setelah merasa lebih tenang, aku berdiri lalu melangkah menuju pintu. Begitu pintu dibuka, aku tersentak melihat 5 orang bersetelan jas hitam dan bertubuh kekar berdiri di sana. Mereka tampak seperti tukang pukul mafia yang ada di film-film. Ada yang bisa aku bantu? Tanyaku dengan hati-hati seraya berdoa semoga mereka salah mengetuk pintu dan bukannya orang-orang suruhan Pak Arvin. Anda Nona Syafira kan?
Rasanya jantungku berhenti berdetak mendengar suara kasar itu menyebut namaku dengan tepat. Apa sebaiknya aku berbohong? Iya benar. Ada perlu apa? Pak Arvin meminta kami membantu Anda pindah ke lantai atas. Lagi-lagi kemampuan beraktingku tengah diuji. Saat yang kuinginkan adalah berlari lalu bersembunyi di satu tempat. Aku terpaksa harus menahan diri, tetap berdiri tegak dan bersikap tenang. Pasti ada kesalahpahaman, aku tidak akan pindah dari sini. Pak Arvin tahu itu. Kalau begitu terpaksa kami bertindak kasar untuk menyeret Anda keluar. Aku terbelalak, lalu refleks menekan daun pintu agar tertutup. Namun tentu kekuatanku tidak bisa menandingi 5 algojo dengan tubuh bak binaragawan. Dalam sekejap aku sudah terdorong ke tengah ruangan dengan pintu terbuka lebar. Membuat 3 lelaki berhasil masuk sementara 2 lainnya menunggu di ambang pintu. 10 menit untuk mengemasi barang-barang Anda, atau terpaksa kami seret tanpa membawa apapun. Masih orang yang sama yang berkata, lelaki kekar dengan rambut dipotong sangat pendek dengan tato yang mengintip di kerajasnya. Kedua tanganku mengepal di sisi tubuh sementara daguku terangkat angkuh. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jika kalian memaksa, aku akan bertindak keras. Rupanya Anda lebih suka cara kasar. Lelaki itu melangkah cepat ke arahku dan langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Aku berusaha menarik tanganku seraya kakiku melayang menendang betisnya. Tapi yang terjadi kemudian aku yang mengadu kesakitan. Karena tulangku yang tak terlatih membentur keras tulangnya. Tak ingin membuang waktu lebih lama, dia langsung berjalan dan menyeretku hanya dengan satu tangan. Aku menarik kuat tanganku dan menjadikan kakiku sebagai penahan tubuh. Tapi itu sama sekali tidak berguna melawan tenaga lelaki itu yang seolah sekuat King Kong. Sakit, lepaskan. Air mataku mengalir membasahi pipi. Susah payah aku berusaha menoleh mencari keberadaan si hantu namun tidak menemukan sosoknya dimanapun. Tiba-tiba tubuhku tersentak, sesuatu terasa membentur punggungku keras. Dan di detik itu juga aku seolah kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Aku berdiri tegak dengan kaku. Tangan kiriku masih terulur karena lelaki tadi masih menarikku. Namun kali ini dia tampak terkejut. Sekali lagi dicobanya menarik tubuhku namun aku tetap bergeming. Aku menatap lelaki itu, namun kurasakan wajahku kaku. Tak menampilkan ekspresi apapun meski sebenarnya aku ketakutan. Saat aku berusaha menarik lenganku lepas dari cengkeramannya, tubuhku sama sekali tak bergerak sesuai keinginanku. Bahkan rasa sakit akibat pergelanganku yang dicengkeram keras juga tak terasa. Jangan merepotkan. Cepat ikut keluar atau aku tarik lenganmu lepas dari tubuhmu. Detik berikutnya setelah ancaman itu terlontar, kurasakan lengan kiriku yang dicengkeram menarik tiba-tiba hingga tubuh orang itu ikut tertarik. Dan sebelum aku sadar apa yang akan terjadi selanjutnya, tangan kiriku sudah mengepal kuat dan menghantamkan tinju keras tepat mengenai dada si lelaki. Peki kesakitan terdengar bersamaan dengan tubuh orang itu yang melayang lalu menghantam lukisan di dinding. Sebelum jatuh menghantam meja panjang di bawah lukisan, 4 laki-laki tampak melongo tak percaya. Bahkan yang menunggu di luar buru-buru masuk membantu lelaki yang terlempar tadi. Sementara yang 2 di dekatku menoleh padaku dengan ekspresi marah di wajahnya sebelum bergegas maju. Wah, pantas saja kau berani menolak perintah bos. Rupanya kau cukup kuat untuk melawan. Tapi sayang sekali yang tadi hanya... Lelaki itu hanya bisa memekik saat kepalan tanganku dengan sangat kuat menghantam tepat mengenai wajahnya. Bahkan sampai tubuhnya terdorong menghantam pot hiasan di sudut ruangan. Aku yakin hidung dan beberapa giginya patah akibat kuatnya pukulanku. Lelaki yang satu lagi tampak mundur selangkah, mulai terlihat gentar. Tapi begitu 2 rekannya menghampiri dan berdiri di kanan kirinya, keberaniannya bangkit. Dia memberi kode pada kedua rekannya untuk menyerang bersamaan.
Tapi belum juga sempat melangkah, kedua tanganku membuat gerakan mendorong ke arah mereka. Seketika angin keras datang lalu menghantam ketiganya hingga keluar dari ambang pintu. Tak berhenti sampai di situ. Kedua tanganku membuat gerakan mencengkram ke arah dua orang yang masih terduduk kesakitan di lantai. Seketika tubuh mereka melayang ke arah pintu, membuat keduanya berteriak takut. Lalu terlempar keluar menyusul tiga rekannya yang lain. Dan begitu para lelaki itu keluar dari apartemen ini, seketika pintu apartemen tertutup rapat dengan suara keras yang menggetarkan dinding. Selama sesaat aku masih berdiri kaku dengan pandangan mengarah pada pintu. Tapi detik berikutnya tubuhku terasa lemas bagai karet yang sebelumnya ditarik hingga menegang lalu tiba-tiba dilepas, membuatku tak bisa mencegah tubuhku ambruk ke lantai dalam posisi duduk. Vira, aku terengah seperti habis lari maraton. Perlahan aku mendongak dan mendapati si hantu jongkok di dekatku dengan tatapan cemasnya. Maafkan aku tidak bermaksud mengambil tubuhmu. Aku hanya marah dan refleks masuk ke tubuhmu. Tidak, aku tidak menyalahkanmu, bantu aku berdiri. Bukannya meraih tanganku, dia malah mengangkatku ke dalam gendongannya lalu membawaku duduk di sofa. Sementara dia duduk di sampingku. Aku tidak mengerti kenapa si Arvin itu ingin sekali aku pergi dari sini. Aku jadi ragu dia memang khawatir padaku jika dilihat dari cara kasarnya mengirim orang-orang itu. Kebenar, aku juga merasa ada yang janggal. Apa mungkin kecurigaanmu benar bahwa yang menguasai tubuh itu adalah setan jahat? Sudah kuduga. Tapi kalaupun benar, itu tidak menjelaskan alasan Arvin palsu ingin aku keluar dari apartemen ini. Mungkin dia takut kau membantuku kembali ke tubuhku. Benar juga, tapi bagaimana caranya? Entahlah. Dia menggeleng lalu keningnya berkerut sebelum kembali fokus padaku dengan sorot serius dalam matanya. Apa kau percaya padaku? Tentu saja. Kalau begitu, bolehkah aku pinjam tubuhmu? Aku ingin bertemu langsung dengan Arvin. Dan setelah kejadian tadi kupikir satu-satunya jalan agar aku bisa keluar dari sini adalah dengan meminjam ragamu. Aku berdiri tegak di tengah ruangan dengan mata terpejam, bersiap menerima jiwanya ke dalam tubuhku. Tapi tak kupungkiri, aku ketakutan. Apakah jika terlalu lama dia menggunakan tubuhku, jiwaku sendiri juga akan terlempar keluar? Jika itu terjadi, bisakah aku kembali? Namun di sisi lain ada rasa senang yang membuncah. Rasa senang akibat fakta bahwa jika dugaan kami benar, ada peluang bagi kami untuk bersama, layaknya pasangan pada umumnya. Hal ini membuatku merasa rela menyerahkan segalanya, mencoba berbagai cara demi bisa membantunya kembali pada tubuh asalnya. Tangan hangat yang menangkup pipiku membuatku tersentak, namun tetap menutup rapat mataku. Kurasakan kini dia berdiri begitu dekat di depanku, membuat tubuh bagian depan kami menempel rapat. Percaya padaku, gumamnya dengan napas yang menerpa wajahku. Aku yakin saat ini dia menunduk hingga wajah kami sejajar. Aku mengangguk sebagai tanggapan. Tarik nafas. Kulakukan seperti yang dia katakan. Setelah 3 tarikan nafas, aku mulai merasa rileks. Namun detik berikutnya aku kembali tersentak saat kurasakan bibir hangatnya menempel rapat di bibirku. Dilanjutkan dengan rasa sakit yang mencengkeram dada hingga membuatku sesak nafas. Tapi itu tak berlangsung lama. Mungkin hanya 10 detik berikutnya yang kurasakan tubuhku dingin. Dimulai dari ujung jari kaki dan tangan, terus menjalar hingga akhirnya seluruh tubuhku terasa dingin. Perlahan rasa dingin itu berubah menjadi rasa kebas hingga aku mati rasa dan mulai kehilangan kendali atas tubuhku. Ku coba untuk mengangkat tanganku, terasa amat berat dan sama sekali tak bergerak. Akhirnya aku coba membuka mata dan refleks aku memoki kaget sekaligus takut hingga tubuhku jatuh terduduk di atas kegelapan bagai lantai nan dingin.
Ya, disitulah aku berada saat ini. Kegelapan yang pekat membuatku ketakutan setengah mati. Sejauh mata memandang semuanya gelap, hingga rasanya aku tidak bisa bernapas. Aku di sini, jangan takut. Sentuhan di pipiku membuatku menoleh ke samping kanan. Awalnya gelap, tak ada yang bisa aku lihat. Lalu perlahan cahaya aneh membuat wajahnya terlihat hingga seluruh tubuhnya pun tampak. Tubuhku pun yang tadinya tidak bisa kulihat karena terlalu gelap, kini bisa terlihat, namun sekitar kami tetap gelap, membuat kami seolah berada di dunia ini hanya berdua. Jangan takut, kau bersamaku. Perlahan aku mengangguk, lalu senyumku turut mereka. Kau tetap di sini kan? Iya. Ayo berdiri. Dia membantuku berdiri lalu melangkah ke belakangku. Tangannya yang semula memegang tanganku beralih memelukku dari belakang sementara kepalanya bersandar di pundak kananku, membuat pipi kami menempel. Lalu apa? Tanyaku seraya meletakkan kedua tanganku di atas tangannya yang terjalin di perutku. Lihat ke depan. Kulakukan seperti yang dia katakan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan di detik keempat, kegelapan bagi kabut hitam di depan sana perlahan tersibak, lalu menampakkan cahaya yang bergerak semakin dekat. Terus kian dekat hingga aku merasa panik. Lalu cahaya itu menghantam wajahku hingga selama sedetik aku merasa buta akibat cahaya yang terlalu terang memenuhi mata. Tidak apa-apa, aku di sini. Dia masih memelukku dari belakang, berusaha menenangkan. Pelukannya menghangatkan. Hembusan nafasnya di sisi leherku membuatku perlahan tenang. Perlahan ku buka mataku dan aku kembali berada di dalam apartemenku, di tempatku berdiri tadi sebelum dia menciumku. Tidak terjadi apapun? Tanyaku bingung, lalu keningku berkerut saat menyadari tadi aku bertanya melalui mulutku. Bukannya dalam hati, namun tidak ada gerakan dari bibirku. Lalu tubuhku bergerak di luar kendaliku, melewati ambang pintu kamar yang terbuka dan berhenti di depan cermin besar yang terpasang di pintu lemari. Penampilanku masih sama seperti tadi. Rambut panjang dikuncir ekor kuda, kaos putih polos lengan panjang dipadukan dengan rompi rajutan orange tanpa lengan dan tanpa dikancing, serta celana jeans. Tidak ada yang aneh kecuali apa tatapanku tampak kosong. Sekarang aku yang mengendalikan. Aku terbelalak saat menyadari gerakan bibir di dalam cermin. Dan suara itu bukan berasal dari dia yang terasa masih memelukku di belakang. Suaranya seolah dari tempat lain yang dibatasi kaca tebal dari tempatku berada, namun masih bisa aku dengar dengan jelas. Refleks aku coba menoleh, namun tubuhku tidak bisa bergerak. Yang kulihat hanya sebatas yang mata itu lihat. Mata dalam cermin. Kau di mana? Aku di sini memelukmu. Lagi-lagi bibir dalam cermin yang bergerak berbicara, dan diakhiri dengan senyum lembut. Di saat yang bersamaan, pelukan dari belakang tubuhku terasa semakin kuat, menenangkan, namun aku masih kehilangan kendali untuk menggerakkan tubuhku. Kau percaya padaku kan? Aku berniat mengangguk, namun karena tubuhku tidak bisa digerakkan, aku berkata iya. Kita pergi sekarang. Iya, memang apa lagi yang bisa kukatakan? Aku ingin semua ini segera berakhir, meski aku mencintainya. Bersatu seperti ini amat tidak nyaman. Bibirku yang tampak di cermin melengkung membentuk senyum geli meski tatapanku masih kosong. Orang lain pasti bersyukur jika bisa bersatu jiwa dan raga dengan orang yang dicintainya. Itu artinya mereka belum pernah merasakan seperti ini. Bayangkan kita sedang mengendarai jet ski, kau duduk di depan dan aku duduk di belakangmu memegang kemudi. Kau tidak akan bisa melakukan apapun selain menikmati pemandangan sementara aku yang mengendalikan laju dan arah jet ski. Tapi aku masih bisa menggerayangimu. Bukannya kaku seperti ini. Lagi-lagi aku menggerutu.
Dia terbahak sampai tubuhku membungkuk, lalu kembali menatap cermin seraya berkata, "Ya, posisi ini memang cukup merugikanmu. Kau tidak bisa melakukan apapun sementara aku bisa menyentuh di mana saja yang aku inginkan." Dan kalimat terakhir itu bersamaan dengan tanganku terangkat menarik kerah kaus sementara kepalaku menunduk, seolah hendak mengintip yang tersembunyi di dalamnya. "Hei!" Begiku dengan wajah yang terasa panas karena malu. Dia kembali terbahak seraya menjauhi cermin, lalu keluar kamar. "Apa kau melihat sesuatu?" Gelap. Ya, aku juga tidak melihat apapun. Tawa gelinya masih terdengar. Atau apa perlu ku bilang tawa geliku, karena yang dia gunakan tertawa adalah mulutku. Sama saja. Dan yang lebih menyebalkan lagi, dia masih saja bisa membaca pikiranku sementara aku tidak tahu apapun yang dia pikirkan. Saat ini yang aku pikirkan hanya fokus ingin bertemu Arvin Radika. Nada suaranya berubah serius saat membuka pintu apartemen lalu keluar. Sejenak dia berhenti di depan pintu menatap sekitar. Kurasakan gerakan dia menarik napas beberapa kali, bagai narapidana yang baru menghirup udara bebas. Ya, seperti itu yang kurasakan. Setelahnya kami sama-sama terdiam. Aku tak tahu bagaimana perasaannya, namun aku merasa tegang dan keteganganku semakin meningkat selama menunggu pintu lift terbuka. "Vira?" Aku tersentak kaget mendengar seseorang memanggilku, namun tubuhku tetap tenang dan kaku. Hanya menoleh perlahan hingga mendapati wajah Astrid di sana lalu kembali menatap lurus ke depan. "Aku dengar ada keributan tadi di apartemenmu. Apa terjadi sesuatu? Aku tidak sempat keluar untuk melihat." Tak ada tanggapan. "Astrid pasti bingung katakan sesuatu." Namun ucapanku juga tidak mendapatkan tanggapan, membuatku mengerucutkan bibir. Tentu saja itu hanya perasaanku karena aku masih merasa kaku. Pintu lift terbuka, kami berdua pun masuk bergabung dengan dua lelaki di dalam. Kurasakan lirikan bingung Astrid mengarah padaku, namun kali ini dia memilih bungkam. "Lantai yang kamu tuju penthouse milik gedung ya?" Astrid terdengar berbisik, tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah melihat tombol yang aku pilih. Tapi sama seperti tadi, pertanyaannya tidak mendapatkan tanggapan. Lift menuju ke lantai dasar. Astrid turun bersama dua lelaki tadi dan masih sempat menoleh padaku dengan raut bingung yang tampak jelas di wajahnya. Begitu pintu tertutup, lift kembali bergerak naik. Kali ini tampaknya Dewi Fortuna memihak kami. Tidak ada yang naik lagi. Aku sendirian di dalam lift, hanya ditemani jiwa hantu yang sepertinya memang bernama Alvin. Hingga akhirnya tersisa satu lantai lagi yang harus kami lewati untuk mencapai penthouse pemilik gedung. Tapi tiba-tiba aku tersentak saat rasa sakit menghantam kepalaku. Bukan hanya aku. Dia juga kesakitan. Tubuhku bersandar di dinding belakang lift dengan posisi agak membungkuk sementara kedua tangan memegang kepala. Dan saat itulah aku melihatnya. Bagai kilasan film, dengan dia sebagai tokoh utama. Aku ada di sebuah ruangan menyerupai kamar yang mewah. Dan aku ada di tubuh seseorang, tubuh si hantu yang berbaring kesakitan di atas ranjang. Kedua tangannya seolah hendak menyingkirkan sesuatu di leher yang terasa mencekik. Namun tidak ada apapun yang tampak. Lepas. Aku juga merasakannya, sesak tak bisa bernapas. Leherku sakit dan saat aku berpikir hidupku akan berakhir di situ, tiba-tiba sesuatu mulai tampak di atasku menindih tubuhku. Atau tubuh si hantu, terserah yang mana saja. Semakin lama sosoknya yang kabur semakin tampak jelas. Dan aku terbelalak menyadari sosok itu transparan dengan hawa dingin menyeramkan di sekitarnya. Dia menindih tubuhku dengan kedua tangan mencekik leherku. Namun di atas semua itu, yang paling membuatku ternganga kehilangan kata adalah wajahnya.
Bukan wajah menyeramkan seperti yang sempat aku bayangkan mengenai hantu pencuri tubuh. Tapi itu adalah wajah Arvin Radika sendiri. Mungkin karena kesadaran itu, tiba-tiba aku seolah terlempar dari tubuh yang masih terbaring tercekik di atas ranjang. Kini aku berdiri di sisi ranjang dengan pandangan tak percaya mengarah pada mereka berdua. Yang satu sosoknya amat solid, menandakan bahwa dia manusia. Sementara yang satu lagi transparan dengan hawa dingin mengerikan yang mengelilingi tubuhnya. Keduanya memiliki rupa yang sama persis. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Arvin Radika memiliki dua jiwa dalam satu tubuh? Aku masih berdiri di sisi ranjang dengan tatapan tak percaya. Keduanya sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Aku bingung bagaimana menyebut mereka. Yang mana yang harus kupanggil Arvin dan hantu? Tapi tak butuh waktu lama sampai kuputuskan bahwa si pemilik hawa dingin adalah hantunya. Meski aku masih tidak mengerti mengapa hantu itu begitu mirip Arvin. Apakah si hantu hanya menyerupai wajah Arvin atau dia memang jiwa Arvin yang lain? Tapi meski aku pernah mendengar seseorang bisa memiliki dua jiwa dalam tubuhnya yang disebut alter ego, namun aku tidak pernah mendengar bahwa salah satu jiwa itu bisa keluar lalu berusaha membunuh yang lain. Ini sangat membingungkan dan mengerikan. Lepas, kembali Arvin berkata dengan susah payah. Tapi sama sekali tidak ada permohonan atau takut dalam suaranya. Dia terdengar marah pada sosok transparan penebar hawa dingin di atasnya. Pergi, kini giliranku. Kau sudah cukup menikmati kebahagiaan dengan menjadikanku sebagai tumbal. Sekarang waktunya kau pergi. Apa maksudnya? Tidak ada waktu menunggu penjelasan. Aku merasa panik melihat Arvin semakin tidak bisa bernapas. Segera aku bergerak ke arah mereka. Namun sebelum tanganku menyentuh tubuh si hantu, tiba-tiba aku seolah tersedot kembali ke dalam tubuhku yang masih bersandar di dinding belakang lift dengan nafas memburu. Suara nafasku dan Arvin berbaur menjadi satu. Sementara itu lift terus bergerak menuju lantai terakhir, lantai tujuan kami. Apa itu tadi? Ingatanku. Belum sempat dia menjelaskan lebih jauh, pintu lift terbuka di lantai yang keseluruhannya merupakan area penthouse pemilik gedung apartemen. Semuanya masih sama mewah seperti saat aku datang ke sini beberapa jam lalu. Tapi yang membuatku terbelalak, kini ada lebih dari 10 lelaki kekar bersetelan jas seperti orang-orang yang datang ke apartemenku dan memaksaku pindah. Nona, Anda tidak diterima di sini. Suara berat lelaki yang berdiri di paling depan yang terdengar. Dia tampak begitu sangar, dengan jas yang tidak dikancing dan kedua tangan berada di pinggang. Di dalam aku sudah mengkerut ketakutan, namun ragaku yang dikuasai Arvin menatap orang-orang itu dengan tenang. Dalam posisi masih bersandar agak membungkuk di dinding lift sementara kedua tangan bertumbuh di paha. Apa kau tuli? Kembali ke apartemenmu lalu kemasi barang-barangmu. Kau sudah tidak diterima di gedung apartemen ini. Apa sebaiknya kita pergi saja? Tanyaku dengan nada khawatir, tapi seperti dugaanku, Arvin tidak menanggapi. Tubuhku yang masih berada dalam kendalinya perlahan tegak, lalu berjalan dengan angkuh keluar lift. Gimana bos kalian? Dasar jalang tidak tahu diri. Kau sudah dipersilakan pergi baik-baik tapi memilih diseret rupanya. Arvin tak menanggapi lagi. Perhatiannya mengarah ke sekeliling ruangan. Lalu aku seolah melihat gambaran-gambaran kabur sosok Arvin di ruangan itu. Berjalan tertawa sambil menelpon, berdiri tegak dengan secangkir kopi di tangan dan tatapan mengarah pada pemandangan di luar dinding kaca, serta gambaran-gambaran lain yang bergerak cepat hingga tidak bisa aku tangkap jelas. Apa ini juga ingatan?
Lalu pandangan Arvin berdiri kembali pada lelaki yang bertingkah sebagai pemimpin di antara orang-orang itu. Dengan sikap tenang dan tatapan kosongnya dia berkata, "Suruh makhluk itu keluar atau aku sendiri yang akan mendatanginya. Aku tahu dia di dalam sana." Ucapan Arvin tentu membuat murka para lelaki berbadan kekar itu. Mereka tak mengatakan apapun lagi. Kompak menarik pistol yang terselip di balik jas hitam mereka lalu mengarahkannya pada kami. "Arvin," panggilku dengan suara bergetar, bermaksud mengingatkan agar dia segera melakukan sesuatu. Dan bukannya terus berdiri diam bak batung. Tapi lagi-lagi Arvin tetap bergeming. Hingga akhirnya suara tembakan terdengar memekakan karena keluar dari 3 moncong pistol sekaligus yang mengarah pada satu titik. Kami. Refleksku pejamkan mata, tak berani menyaksikan benda logam mengerikan itu mengenai tubuhku. Tapi beberapa detik menunggu tidak ada rasa sakit yang kuduga aku rasakan. Bagaimana bisa? Pelurunya melayang. Bagaimana dia melakukannya? Suara-suara itu membuatku penasaran untuk membuka mata. Dan aku dibuat tertegun menyaksikan 3 peluru melayang 10 cm di depanku. 1 mengarah kening dan 2 lainnya mengincar dada. Sementara itu sikap tubuhku tetap tenang. Malah kini jemariku bergerak mengambil 3 peluru yang melayang itu satu persatu dengan tangan kiri. Lalu diletakkan di atas tangan kanan yang terbuka. Suara terkesiap dari lelaki di depan sana sama sekali tidak mengganggu. "Kalian tidak mau menyuruh bos kalian keluar? Baiklah." Lalu dalam gerakan tiba-tiba yang bahkan aku sendiri tidak bisa menduganya, Arvin bergerak melempar ke 3 peluru itu sekaligus. 2 peluru langsung menghantam bahu 2 orang, sementara 1 peluru mengarah pada dinding kaca tebal di belakang sana. Hingga terdengar suara keras memekakan telinga akibat kaca pecah. Para lelaki yang semula berjumlah 12 dan kini tersisa 10 orang yang masih berdiri tegak, tampak saling pandang dengan perasaan gentar. Tapi itu tidak lantas membuat mereka mundur lalu lari ketakutan. Mereka langsung menghujami kami dengan tembakan bertubi-tubi. Namun tidak ada satupun yang mengenai tubuhku. Arvin hanya mengibaskan tangan membuat peluru-peluru itu berubah arah, mengenai seluruh ruangan dan beberapa kembali pada si penembak. Dalam suasana gaduh itu tampak kelebatan bayangan beberapa orang setengah berlari menuju pintu di sudut seberang ruangan. Lokasinya agak tersembunyi dari bagian depan penthouse tempat kami berada hingga bisa saja mereka melarikan diri tanpa ketahuan. Namun sayang aku melihat mereka dari sudut mata saat Arvin tengah fokus pada para penembak. "Arvin di sana!" teriakku dan berniat menunjuk, tapi tentu saja tidak ada gerakan yang bisa aku lakukan. Arvin menoleh lalu mengumpat kesal. Dalam satu kibasan dia menepis orang-orang itu bagai lalat hingga terlempar menghantam dinding dan perabotan. Dia berniat melarikan diri melalui tangga darurat. Geram Arvin seraya mempercepat langkah menuju pintu di sudut ruangan yang ternyata menuju tangga darurat. "Kenapa dia berniat kabur? Jika benar dia hantu yang berhasil merebut tubuhmu, bukankah seharusnya dia lebih kuat untuk melawanmu?" Kami sudah tiba di depan pintu, namun pintunya tidak bisa terbuka dengan mudah. Sepertinya dikunci dari luar, tapi tentu itu bukan masalah bagi Arvin. Dengan sekali sentak, daun pintu lepas dari engselnya dan langsung terbuka lebar. Sepertinya sekarang aku tahu kenapa dia bersikeras membuatmu keluar dari apartemen ini. Dia takut kau membantuku keluar dari sana dan membuatku berdekatan dengannya, seperti yang kau lakukan sekarang. "Memangnya kenapa?" "Tampaknya jika tubuh kami dekat, semua ingatanku pelan-pelan akan kembali. Dan mungkin ragaku akan melemparkannya keluar, sedang jiwaku yang akan kembali ke sana, ke tubuh asalnya. Bagaimanapun tubuh yang dia gunakan bukan tubuhnya sendiri, dan dia mengambilnya secara paksa. Tentu akan ada penolakan." Tapi apa sebelumnya kau tidak pernah mencoba masuk ke tubuh orang lain yang menyewa apartemen itu?"
Sudah kucoba, tapi tidak bisa, hanya kau yang bisa kurasuki. Ternyata seperti itu. Sekarang aku tidak heran lagi kenapa si hantu Arvin sangat ingin aku keluar dari apartemen yang aku tempati. Tangga yang harus kami lewati sangat banyak. 4 orang itu, yang salah satunya merupakan hantu Arvin, sudah jauh di bawah kami. Tapi dengan tenang Arvin mengikis jarak. Dia melompati susunan tangga lalu mendarat di bawah, membuat kami kini hanya berjarak beberapa meter di atas hantu Arvin. Tembak dia!